Yuk sekarang kita baca dulu catatan yang ada di dalam Bhavishya Purana. Pada saat Kalipurusha berdoa kepada Tuhan Narayana bersama dengan istrinya. Beberapa saat kemudian, Tuhan muncul kepadanya dan berkata, "Saat ini akan menjadi waktu yang baik untukmu. Aku akan memenuhi berbagai keinginanmu." Ada sepasang suami istri bernama Adama dan istrinya bernama Hawyawati. Mereka lahir dari Wisnu Kardama dan akan meningkatkan keturunan Mlecha. Setelah berkata, Tuhan menghilang. Dengan senang, Kalipurusha pergi ke Nilacha. Vyasa berkata, "Sekarang kamu dengarkan cerita masa depan yang dinarasikan oleh Suta Goswami. Ini adalah cerita lengkap mengenai Kali Yuga. Kamu akan merasa puas setelah mendengar ini." Di sebelah timur kota Pradan, ada hutan besar pemberian dewa yang ukurannya 16 yowana persegi. Seorang pria bernama Adama tinggal di sana di bawah papavriksha atau pohon dosa dan berniat untuk mengunjungi istrinya, Hawyawati. Kalipurusha dengan cepat ke situ mengambil wujud sebagai ular. Dia menipu mereka dan mereka melanggar Tuhan Wisnu. Sang suami memakan buah terlarang dari pohon dosa itu. Mereka hidup dengan memakan udara dengan daun yang disebut udumbara. Kemudian, mereka memiliki anak-anak dan mereka semua menjadi meleca. Panjang hidup Adama adalah 930 tahun. Dia mempersembahkan persembahan buah-buahan dan pergi ke surga bersama istrinya. Anaknya bernama Swetanama dan hidup 912 tahun. Anak Swetanama bernama Anuta. Dia memerintah selama 100 tahun lebih sedikit daripada ayahnya. Anaknya, Kinasa, memerintah selama seperti kakeknya. Anaknya, Malahala, memerintah selama 895 tahun. Anaknya, Wirada, memerintah selama 160 tahun. Anaknya, Hamuka, berbakti kepada Tuhan Wisnu dan mendapatkan keselamatan dengan mempersembahkan persembahan buah-buahan. Dia memerintah selama 365 tahun dan pergi ke surga dengan tubuhnya dalam Mlecha Dharma. Memiliki perilaku yang baik, kebijaksanaan, kualitas seperti Brahmana, dan menyembah dewa adalah yang disebut Mlecha Dharma. Jiwa-jiwa besar menyatakan bahwa Dharma Mlecha adalah pengabdian kepada dewa, menyembah api, anti kekerasan, bertapa, dan mengendalikan kesadaran. Anak Hamuka adalah Matocila. Ia memerintah selama 970 tahun. Anaknya, Lomaka, memerintah selama 777 tahun dan pergi ke surga. Anaknya, Niuha, memerintah selama 500 tahun. Ia mempunyai 3 anak yang bernama Sima, Sama, dan Bawa. Niuha adalah penyembah Tuhan Wisnu. Suatu ketika, Tuhan muncul pada mimpi Niuha dan berkata, "Wahai kesayanganku Niuha, dengarkanlah, akan ada kehancuran pada hari yang ketujuh. Oleh karena itu, kamu harus segera membuat perahu besar dan masuk ke dalamnya. Oh pemimpin rakyat, kamu akan dikenal sebagai seorang raja yang besar." Kemudian, dia membuat perahu yang kuat sepanjang 300 kaki, selebar 50 kaki, dan setinggi 30 kaki. Perahu itu indah, dan semua makhluk hidup bisa berlindung di dalamnya. Kemudian dia sendiri mengendarai di dalamnya, terus dalam meditasi Tuhan Wisnu. Tuhan Indra memanggil awan perusak bernama Sambartaka dan menurunkan hujan lebat terus-menerus selama 40 hari. Seluruh dunia, Bharatwarsa, tenggelam dalam air dan keempat samudra menjadi menyatu. Hanya Wisala atau Badarikasrama yang tidak tenggelam. Ada 80.000 di Wisala yang bergabung dengan Raja Niuha dan keluarganya. Mereka semua selamat dan sisanya yang lain hancur. Pada saat itu semua resi memuja kekuatan abadi Tuhan Wisnu. Karena puas dengan doa para resi, Wisnu Maya mengurangi air penghancur itu. Setelah setahun, dataran bumi menjadi terlihat. Di bawah bukit ada sebuah tempat bernama Sisina, dan sang raja bertempat di sana bersama rakyatnya. Ketika air benar-benar surut, Raja Niuha kembali ke tempatnya. Suta Goswami melanjutkan, para meleca, Raja Niuha menjadi erat dengan Tuhan Wisnu, dan sebagai hasilnya, Tuhan Wisnu meningkatkan keturunannya. Kemudian, dia menciptakan bahasa yang cocok untuk meleca, yang tidak cocok untuk Weda. Dia menyebutnya bahasa Brahmi, penuh dengan kata-kata yang buruk untuk mempercepat penurunan Kali Yuga. Tuhan yang adalah penguasa kepandaian yang memberikan bahasa ini kepada Niuha. Niuha menamakan ketiga anaknya berbeda.
mereka dikenal sebagai Sima, Hama, Yakuta, dan juga Saptaputra, Jumara, dan Majuya. Nama negara mereka dikenal sebagai Madi, Yunana, Stuwaloma, Tasa, dan Tirasa. Hama yang merupakan putra kedua dari ayahnya mempunyai 4 putra yang dikenal sebagai Kusa, Misra, Kuja, dan Kanaam. Kusa mempunyai 6 putra, Havila, Sarva, Toragama, Safatika, Nimaruha, dan Mahafala. Putra-putra mereka dikenal sebagai Kamala, Sinara, dan Uraka. Dan nama negara mereka adalah Akwada, Bauna, dan Rasana. Setelah memberitahukan cerita ini, Suta Goswami terpengaruh yoga nidra dan memasuki mimpi mistis. Dia bangun setelah 2000 tahun kemudian dan berkata, "Sekarang aku akan bercerita mengenai keturunan Sima, karena dia adalah putra pertama ayahnya dan menjadi raja." Raja Meleca ini memerintah negaranya selama 500 tahun. Anaknya, Arkansonda, memerintah selama 434 tahun. Anaknya, Sihla, memerintah selama 460 tahun. Anaknya, Iratasya, memerintah sama lamanya seperti ayahnya. Anaknya, Pataja, memerintah selama 240 tahun. Anaknya, Rau, memerintah selama 237 tahun. Anaknya, Juja, memerintah sama lamanya seperti ayahnya. Anaknya, Nahura, memerintah selama 160 tahun dan banyak menghancurkan raja yang melawannya. Anaknya, Tahara, memerintah sama lamanya dengan ayahnya. Ia memiliki 3 anak, Avirama, Nahura, dan Harana. Demikianlah aku telah menjelaskan keturunan Meleca berdasarkan nama mereka saja. Bahasa Meleca dianggap bahasa terendah karena mengandung kutukan Dewi Saraswati. Demikianlah aku meriwayatkan dengan singkat kebangkitan kaum Meleca di Kali Yuga. Bahasa Sanskerta adalah bahasa yang dipuji dan dimuliakan oleh Bharatawarsha. Bahasa itu setelah ke negara lain menjadi bahasa Meleca dan dimanfaatkan oleh Meleca. Setelah mendengar semua ini, para resi yang berada di Badarikasrama menyembah Tuhan Narayana dan bermeditasi selama 200 tahun. Ketika mereka bangun dari meditasi mereka bertanya kepada guru mereka, Suta Goswami, "Oh murid Sriwiyasa, kamu sangat beruntung dan pintar. Semoga kamu panjang umur. Sekarang beritahu kami siapa raja pada saat ini." Suta Goswami berkata, "Pada saat ini Kali Yuga sudah melewati 3000 tahunnya. Sekarang Raja Sanka yang memerintah bumi dan di negara Meleca raja yang memerintah bernama Sakapat. Sekarang dengarkan bagaimana mereka muncul." Ketika Kali Yuga melewati 2000 tahun, kerajaan Meleca bertambah. Mereka menciptakan banyak cara untuk tumbuh dan perlahan-lahan seluruh dunia penuh dengan Meleca. Guru dan jago spiritual para Meleca bernama Musa. Dia tinggal di tepi sungai Saraswati dan dia menyebarkan doktrinnya ke seluruh dunia. Segera sesudah Kali Yuga dimulai, bakti kepada Tuhan dan bahasa Weda hancur. Ada 4 macam bahasa Meleca: Raja Basa, Maharastri, Yawani, dan Garundika. Dengan demikian, ada 4 juta macam bahasa lainnya. Nah, saya sudah membuat tabel perbandingan antara catatan Bhavishya Purana dengan Alkitab. Yang pertama, kita bisa lihat di sini bahwa dari Adam yang disebut Adama dalam Bhavishya Purana sampai Abraham yang disebut Avirama, tidak ada generasi yang hilang. Hanya saja dilafalkan dengan sedikit berbeda. Kemudian di dalam Bhavishya Purana disebut memerintah selama sekian tahun. Dan waktu yang disebut tersebut sebagian besar cocok dengan usia ketika tokoh tersebut meninggal di dalam Alkitab. Namun, perbedaannya adalah catatan di Alkitab lebih detail dengan menyebutkan pada usia berapa seseorang melahirkan generasi berikutnya dan berapa lama lagi setelah generasi baru itu lahir, dia masih hidup. Dari Adam sampai Nuh, Alkitab menghitungkan total tokoh tersebut hidup selama berapa tahun. Sedangkan dari Sem sampai Abraham, Alkitab tidak menghitungkan total tokoh tersebut hidup selama berapa tahun. Jadi, kita harus menghitungnya sendiri. Catatan usia yang persis sama adalah Adam yang disebut Adama, Set yang disebut Swetanama, Mahalalel yang disebut Malahala, Henok yang disebut Hamuka, dan Lamek yang disebut Lomaka.
Semua catatan dari Sem sampai Abraham terdapat selisih usia yang relatif sedikit. Namun, ada 4 nama dari keseluruhan catatan yang jauh berbeda dan menarik untuk dibahas. Enos yang disebut Anuta selisih 93 tahun. Namun, catatan Anuta mirip dengan berapa tahun Enos masih hidup setelah melahirkan Kenan. Kemudian Wirada tercatat berusia 160 tahun. Hal ini mirip dengan catatan usia Yared ketika melahirkan Henok, yaitu 162 tahun. Niuha tercatat berusia 500 tahun. Di dalam Alkitab, 500 tahun adalah usia Nuh ketika air bah datang. Dan Sima tercatat berusia 500 tahun, sama dengan berapa lama Sem masih hidup setelah memperanak Arpaksad. Hal menarik lainnya adalah nama-nama yang tidak tercatat usia di Bhavishya Purana, juga tidak tercatat usianya di Alkitab. Di Alkitab, anak-anak Nuh bernama Sem, Ham, dan Yafet. Di Bhavishya Purana, anak-anak Niuha bernama Sima, Hama, dan Yakuta. Ketiga orang ini mempunyai nama lain, Sima, Sama, dan Bawa. Selain itu, nama mereka juga adalah Saptaputra, Jumara, dan Majuya. Bhavishya Purana mencatat Hama mempunyai 4 anak, Kusa, Misra, Kuja, dan Kanaam. Alkitab mencatat Ham mempunyai 4 anak, Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Bhavishya Purana mencatat Kusa mempunyai 6 anak, Havilah, Sarva, Toragama, Safatika, Nimaruha, dan Mahafala. Kejadian 10 ayat 7 mencatat Kus punya 5 anak, Seba, Hawilah, Sabta, Raema, dan Sabteka. Kemudian, Kejadian 10 ayat 8 mencatat Kus memperanak Nimrod. Jadi, Alkitab juga mencatat Kus mempunyai 6 anak. Hawilah disebut Havilah, Seba disebut Sarva, Raema disebut Toragama, Sabta disebut Safatika, Nimrod disebut Nimaruha, dan Sabteka disebut Mahafala. Nah, ada 3 nama di Bhavishya Purana yang saya tidak tahu cocok dengan siapa di dalam Alkitab, yaitu Kamala, Sinara, dan Uraka. Namun, nama negara mereka disebut Akwada, Bauna, dan Rasana. Sepertinya nama negara mereka cocok dengan Babel, Erek, dan Akad yang disebut di Kejadian 10 ayat 10. Kemungkinan Babel disebut Bauna, Erek disebut Rasana, dan Akad disebut Akwada. Mungkin Kamala, Sinara, dan Uraka adalah ketiga raja di negara-negara itu, keturunan Nimrod yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Kemudian di Bhavishya Purana disebut Tahara mempunyai 3 anak, yaitu Avirama, Nahura, dan Harana. Ini cocok dengan Terah yang tercatat di Alkitab punya 3 anak, yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Nah, satu hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah kapan Bhavishya Purana ini dicatat. Secara arti, Bhavishya adalah masa depan. Jadi, ada yang berkata Bhavishya Purana artinya sejarah tentang masa depan. Sehingga, ada yang berpendapat bahwa Bhavishya Purana adalah buku ramalan yang ditulis ribuan tahun sebelum Masehi. Namun menurut Bhavishya Purana yang tadi kita baca, Suta Goswami berkata kepada para muridnya, pada saat ini Kali Yuga sudah melewati 3000 tahunnya. Sekarang, Raja Sanka yang memerintah bumi, dan di negara Meleca raja yang memerintah bernama Sakapat. Bhavishya Purana juga mencatat bahwa Musa ada setelah Kali Yuga melewati 2000 tahun. Jadi, Suta Goswami ada setelah Musa. Nah, kalau kita menghitung tahun-tahun yang ada di dalam Alkitab, penciptaan Adam kurang lebih sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, dan Musa kurang lebih hidup 2500 tahun setelah Adam. Jadi, kemungkinan Bhavishya Purana dicatat setelah tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, pada dasarnya Hindu adalah peradaban Sungai Indus, dan Meleca artinya seperti Goyim bagi orang Yahudi, kafir bagi orang Islam, dan barbar dalam istilah internasional sekarang ini. Artinya orang luar yang dianggap negatif, entah itu kasar, bodoh, atau budayanya lebih rendah. Jadi, ada kemungkinan maksudnya yang memerintah bumi adalah yang memerintah Sungai Indus, dan yang memerintah Meleca adalah yang memerintah di luar Sungai Indus. Di dalam sejarah, daerah Sungai Indus yang sekarang adalah Pakistan pernah dikuasai oleh kerajaan Saka, yang disebut juga Indo-Saka atau Indo-Skitian, kira-kira tahun 150 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Dan tetangganya yang sekarang adalah Iran, pada tahun 247 sebelum Masehi sampai 224 Masehi
dikuasai oleh kerajaan Arsak. Mungkin yang dimaksud Raja Sanka adalah kerajaan Saka, dan Raja Sakapat adalah kerajaan Arsak. Selain itu, menurut kitab astronomi Surya Siddhanta yang menjadi dasar perhitungan kalender Hindu dan Buddha, Kali Yuga dimulai pada tahun 3102 sebelum Masehi. Jadi, kemungkinan bagian Bhavishya Purana yang barusan kita baca ditulis antara tahun 150 sebelum Masehi sampai 224 Masehi.